kalau ada waktu ketemu Ibu Megawati, memang para senioritas di PDIP, kelompok kritis di PDIP, bisa berbasa-basi kemunculan Kaisang yang dianggap biasa saja dalam rangka menutupi gejolak hati. Tapi menurut saya ini ancaman yang serius. Pertama, semangat Kaisang tampil, dia ingin menunjukkan kepada Ibu Megawati dan PDIP. Memang benar, Bapak saya 2 periode diposisikan, mungkin tanda petik, begitu hina, pertama kali di Indonesia, dalam sejarah Indonesia, sebagai petugas partai. Tapi sekarang saya memiliki status yang sama dengan Ibu Megawati. Sama-sama ketua umum. Yang beda usia saja. Ini beban psikologi. Masalah kedua, Pak Jokowi ini mempelajari juga. Kalau kita belajar dari sistem pendekatan politik dinasti yang dilakukan oleh SBY pada tahun 2004. Dia satu partai kecil, tapi mampu melakukan lompatan yang besar. Angkanya 7, sekian persen. Ini menjadi pelajaran juga bagi Kaisang dan Pak Jokowi. Kemudian di periode kedua, kita melihat Demokrat menjadi pemenang pemilu. Dan ujungnya apa? Sama lagi dengan Kaisang. Di ujung kekuasaan SBY juga menyiapkan AHY. Sebenarnya di 2 periode Jokowi ini juga sama. Megawati menyiapkan Puan tapi gagal untuk masuk calon presiden dan wakil presiden. Kemudian yang lolos adalah jalan mulus Jokowi mengantarkan Kaisang bertarung di kanal parlemen, jalur parlemen. Untuk melengkapi kanal eksekutif yang sekarang lagi ramai juga disiapkan sebagai calon wakil presiden, yaitu Gibran. Ini ancaman serius, tidak kepada kelompok pro perubahan, tapi pada kelompok PDIP. Kenapa? Karena selama 10 tahun semua tindak tanduk kebijakan Jokowi yang salah, PDIP itu menjadi sampah, tempat bakul sampah, tempat caci maki rakyat. Para konsultan di belakang Pak Jokowi juga memberi masukan, Pak, ini tinggal sedikit lagi hanyur. Yang tersisa mungkin Mega sama Puan saja. Begitu kalau ada kebijakan apapun yang melukai perasaan rakyat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, misal kenaikan BBM yang terus menerus, yang dicaci maki Ibu Megawati, yang dihujat PDIP, yang banyak teriak di media sosial, boikot, hancurkan PDIP. Tindakan itu dilakukan oleh Jokowi, bakul sampahnya PDIP. Ada ratusan kebijakan yang melukai rakyat. Dan yang terakhir adalah Rempang. Di mana seluruh jaringan solidaritas Melayu dipermalukan, dihinakan oleh Jokowi dengan program bulldozer atau penggusurannya. Yang paling banyak dicaci maki PDIP. Dari sini juga perlu dikalkulasi. Artinya ini matang PSI. Boleh saja kita lihat ini mereka mungkin bajer-bajer yang sudah dilatih selama hampir 10 tahun. Dibina di emperan istana, dikasih fasilitas untuk belajar administrasi. Sekarang mereka tumbuh bisa menjadi macan yang bisa menerkam Banten, bisa menggiring basis-basis kantong PDIP bergabung di PSI. Terus bagaimana dengan kelompok perubahan? Saya mau melalui forum ini mengatakan kepada Kaisang, Jokowi, kalau kalian baku hantam itu urusan kalian. Rakyat yang berada di perubahan tidak peduli. Justru mendapatkan pertentangan-pertentangan yang terjadi di lingkaran kekuasaan ini semakin meyakinkan dan mematangkan begitu banyak jutaan rakyat untuk bangkit melakukan perubahan dan menghentikan politik dinasti. Ini satu situasi teater politik yang berputar-putar antara Teguh Umar dan Istana, antara PDIP dan PSI, yang nanti kita lihat peristiwanya terjadi di TPS. Dan terakhir Bang Karni, izinkan saya berbicara. Ada satu poin yang terpaksa saya harus sampaikan di forum ini. Persepsi publik mengatakan pemilu ini sangat-sangat berpeluang curang. Silakan cek di seluruh media massa. Ini juga bagian dari indikator yang meyakinkan Pak Jokowi pasang Kaisang. Artinya operasi senyap bisa dilakukan untuk mengambil suara-suara dalam peluang kecurangan pemilu. Itu juga pernah terjadi pada Demokrat pada 2 pemilu.
Jadi jangan berharap suara yang dimaksud PDIP itu hilang karena mereka bermigrasi, tapi bisa saja dugaan kehilangan suara itu terjadi dalam dapur pemilu yang curang. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengontrol semua alat-alat kekuasaan negara, maka pesta itu sementara mengancam dinasti Bung Karno dan loyalis Bung Karno di kandang Banten. Saya menduga Pak Jokowi ini pendendam juga. Kita jangan bilang dia orang yang tulus, enggak. Dari gerak isyaratnya, maka muncul satu luapan yang sangat dalam. Dan kalau kita lihat perjalanan narasi-narasi antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi menyangkut ihwal petugas partai ini, hampir tidak pernah putus. Beberapa waktu lalu Ibu Megawati mengatakan, tanpa PDIP Anda tidak jadi apa-apa. Seminggu kemudian, Jokowi tampil mengatakan, saya ini presiden. Jadi ini pertentangan di dalam ruang di mana yang tidak menyeret pihak lain. Jadi kalau saya mengatakan PDIP ancaman yang paling serius, tadi saya sudah gambarkan. Saya yakin mereka ini dugaannya arisan oligarki dan kekuatan-kekuatan di belakang PSI ini menyiapkan modal yang sangat besar. Ini tidak main-main. Silakan konfirmasi ke intelijen di Singapura. Apa saja aktivitas mereka. Kalau mau PDIP melakukan investigasi untuk melihat bahwa peristiwa ini tidak main-main. Pasti terbongkar semua. Banyak pertemuan di Singapura itu membahas. Bahkan sudah membuat peta blok. Suara-suara mana yang dihabisi. Dan bagaimana permainan pada level server untuk mendulang suara lewat pendekatan yang terbuka maupun tertutup. Nah, yang tertutup ini bahaya. Ini bahaya. Karena ingat, politik cawe-cawe itu adalah cara Jokowi mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya akan intervensi pemilu. Tapi kalau isu Kaisang ini terus bergulir dan menyadarkan para loyalis Bung Karno, ancaman ini nyata dan mewaraskan segera mereka untuk menyelamatkan partai, maka cara yang paling tepat itu harus mengevaluasi Pak Jokowi. Caranya cuma satu Pak Karni. Cara yang sama dan diinginkan oleh seluruh rakyat. Sudahlah kita minta Pak Jokowi cuti, mundur, kasih Ma'ruf Amin yang tidak punya kepentingan mengintervensi pemilu untuk menjaga pemilu ini berjalan jujur dan adil. Sejauh mana kebangkitan PSI ini pada pemilu mendatang? Kebangkitan dalam pengertian apa? Dalam arti kata elektabilitasnya sejauh mana tingginya? Barusan saya baca, salah satu pentolan PSI mengatakan mereka menargetkan masih 3 besar. 3 besar? 3 besar. Dan Bang Karni harus ingat, seluruh rakyat Indonesia mengatakan PSI itu punya 2 modal. Satu, dukungan powerful kekuasaan. Yang kedua, uang. Dan itu mereka sudah buktikan. Kapan saja mereka bisa masuk di pintu depan istana dan kapan